Tartus Can Fly adalah sebuah film yang menggambarkan kehidupan sulit dan penuh tantangan di Kurdistan, sebuah wilayah di Timur Tengah yang seringkali terkena dampak konflik dan perang. Film ini disutradarai oleh Bohman Gobadi, seorang sinias asal Iran yang dikenal karena karyanya mendalam dan berpengaruh. Latar belakang cerita film ini berkisar pada masa sebelum Perang Irak 2003. Di sebuah kamp pengungsi di Kurdistan, Irak, di kamp ini banyak anak-anak yang menjadi korban perang dan harus menghadapi kondisi yang sangat sulit. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan kekurangan makanan dan air bersih, tetapi juga harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian dan bahaya. Karakter utama dalam film ini adalah Soran, seorang anak laki-laki yang berani dan cerdas. Dia memimpin sebuah kelompok anak-anak yang bekerja sebagai pengumpul barang-barang bekas dan menyusun alat komunikasi yang sederhana bagi barang-barang tersebut. Mereka juga mencoba untuk menangkap sinyal televisi untuk mendapatkan informasi tentang dunia di luar kamp. Selain Soran, ada juga karakter lain seperti Argin, seorang gadis muda yang mengalami trauma akibat perang, dan Handcuff, seorang anak disabilitas yang sangat berbakat dalam merakit alat-alat elektronik. Mereka semua memiliki cerita masing-masing yang menggambarkan penderitaan dan keberanian dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Melalui perjalanan karakter-karakter ini, film Tartus Can Fly menggambarkan realitas kehidupan di daerah konflik dengan sangat kuat dan mendalam. Ini bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga cerminan dari kehidupan nyata yang dihadapi oleh jutaan manusia yang terjebak dalam situasi serupa di seluruh dunia. Tartus Can Fly merupakan sebuah film bergenre perang yang disutradarai oleh Bohman Gobadi, seorang sutradara film Kurdistan. Film ini dirilis pada tahun 2004 dan yang mengambil latar belakang perang Irak di Turki pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. Tartus Can Fly mengisahkan tentang kehidupan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah kamp pengungsi di perbatasan Irak-Turki. Film ini menyoroti tantangan penderitaan yang dihadapi oleh anak-anak selama masa konflik, sambil memberikan sudut pandang yang unik melalui sudut pandang mereka. Mereka adalah korban dari konflik yang melanda negara mereka. Dalam kisahnya, kita dapat melihat dampak buruk dari konflik tersebut terhadap kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut, termasuk tantangan mereka untuk bertahan hidup, kehilangan keluarga, serta trauma psikologis yang mereka alami. Latar belakang konflik dalam konteks film ini mencakup segala aspek ketidakstabilan, kekerasan, kesulitan yang dialami oleh orang-orang Irak, terutama anak-anak di tengah perang dan pasca perang, memberikan dampak besar terhadap setiap individu yang ada di zona konflik. Ini menggambarkan perang berlangsung di Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Setelah invasi oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Irak jatuh ke dalam kekacauan dan ketidakstabilan politik. Meskipun rezim Saddam Hussein telah ditugulingkan, keadaan di Irak jauh dari stabil. Pasukan koalisi berusaha mengendalikan situasi, sementara kelompok pemberontak dan militan mencoba memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memperjuangkan tujuan mereka. Di tengah-tengah konflik ini, masyarakat Irak, terutama anak-anak, mengalami penderitaan yang besar. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan berjuang untuk bertahan hidup di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di sepanjang perbatasan negara. Di Irak, ketegangan etnis dan sektarian juga telah lama menjadi masalah yang meruncing, terutama antara kelompok Sunni dan Syiah. Pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein, ketegangan ini semakin meningkat dengan serangkaian serangan bom dan serangan terhadap kelompok-kelompok agama dan etnis tertentu. Dalam film ini, kita dapat melihat sedikit dari ketegangan etnis dan sektarian ini melalui interaksi antara karakter-karakter yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda di kamp pengungsi. Konflik di Irak telah menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi, terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan dan keamanan. Dari segala kompleksitas dampak yang dirasakan, setiap pihak yang terlibat dalam konflik memiliki peranan tentang bagaimana mereka menjadikan konflik ini semakin besar. Sebelum invasi oleh pasukan koalisi pada tahun 2002, rezim Saddam Hussein di Irak telah lama dikenal karena represi politik dan dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakpuasan terhadap pemerintah tersebut telah memunculkan gerakan oposisi, baik dari dalam negeri maupun dari luar Irak. Invasi oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 telah menjadi pemicu langsung untuk eskalasi konflik di Irak. Meskipun tujuannya adalah untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dan menghentikan ancaman senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki oleh rezim tersebut, intervensi ini memicu kekacauan politik, sosial, dan militer yang berkepanjangan. Irak juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi. Sumber daya ini menjadi sasaran bagi berbagai kepentingan politik baik dalam negeri maupun internasional. Ambisi untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari sumber daya tersebut telah memicu persaingan dan konflik. Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein,
Hussein, Irak jatuh ke dalam kekacauan politik dan sosial yang parah. Kelemahan institusi pemerintah, kurangnya keamanan, dan adanya kekosongan kekuasaan menciptakan lingkungan yang mendukung kelompok-kelompok bersenjata dan ekstremis untuk berkembang. Ketidakstabilan pasca perang ini memperburuk konflik di Irak dan membuatnya sulit untuk dipulihkan. Film Turtles Can Fly menggambarkan kondisi sulit dan penuh tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di daerah konflik. Untuk mengatasi situasi seperti yang digambarkan dalam film tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, pendidikan darurat. Salah satu solusi utama adalah menyediakan akses pendidikan darurat bagi anak-anak di daerah konflik. Ini bisa dilakukan melalui pembangunan sekolah-sekolah darurat atau program pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses oleh anak-anak di kamp-kamp pengungsian. Pendidikan dapat membantu anak-anak untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Penting untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi anak-anak dan keluarga mereka di daerah konflik. Ini mencakup penyediaan makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan dan psikososial. Bantuan ini dapat membantu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan anak-anak yang terpengaruh oleh konflik. Yang ketiga, perlindungan anak. Perlindungan anak-anak dari dampak langsung konflik sangat penting. Ini mencakup upaya untuk mencegah rekrutmen anak-anak sebagai pejuang atau penggunaan mereka sebagai korban dalam konflik. Organisasi internasional atau lembaga kemanusiaan juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk memastikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak di daerah konflik. Menurut pandangan saya terhadap film Turtles Can Fly adalah film ini juga menghadirkan gambaran yang menyentuh tentang kehidupan anak-anak di daerah konflik dengan fokus yang sangat kuat pada ketahanan, harapan, dan keberanian di tengah kegelapan. Yang pertama, ada karakter yang kuat dan beragam. Salah satu hal yang paling menarik dari film ini adalah karakter-karakter mereka yang sangat kuat dan beragam. Mulai dari Soran yang pemberani dan cerdas, lalu Agrin yang penuh dengan luka batin, hingga Hancock yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan fisik bukanlah penghalang untuk berkontribusi. Setiap karakter memiliki cerita dan kontribusi mereka masing-masing dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, pesan tentang harapan dan kekuatan manusia. Meskipun kondisi yang sangat sulit, film ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya harapan dan kekuatan manusia untuk tetap bertahan di tengah segala tantangan. Anak-anak dalam film ini meskipun terjebak dalam lingkaran konflik, tetap mempertahankan semangat dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Yang selanjutnya, refleksi atas dampak perang terhadap anak-anak. Film ini juga memberikan refleksi yang dalam tentang dampak perang terhadap anak-anak. Mereka menjadi korban yang paling rentan dari konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui penggambaran yang kuat, kita juga sebagai penonton juga dihadapkan pada realitas yang menyedihkan tentang bagaimana konflik bersenjata dapat menghancurkan masa depan generasi mendatang. Yang selanjutnya, atau keempat, kekuatan dan ketulusan anak-anak. Terlepas dari semua penderitaan, ada ketulusan yang tersirat dalam kekuatan anak-anak. Mereka mempertahankan kegembiraan dan kepolosan dalam situasi yang sangat sulit, memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan dan kemampuan manusia untuk menemukan kebahagiaan bahkan di tengah kesengsaraan. Kesimpulan dari film Turtles Can Fly ini tentang kehidupan anak-anak pengungsi yang terjebak dalam perang saudara di Kurdistan, Irak melalui kisah Soran dan teman-temannya. Film ini juga menggambarkan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan dan keputusasaan dengan penuh kebijaksanaan. Mereka menemukan cahaya harapan di tengah-tengah kegelapan konflik. Film ini memberikan gambaran yang mendalam tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang hidup dalam bayang-bayang perang. Film ini juga menginspirasi kita dengan pesan-pesan tentang keberanian, persahabatan, keteguhan hati di bawah tekanan yang ekstrim.